Hai guys, kembali lagi dengan saya Aldo Insomnia, channel yang membahas fakta sejarah dan informasi sejarah terkini. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius. Berikut 9 hoax terbesar di Indonesia. Number 9. Ada telur palsu. Kami pribadi sangat bingung bagaimana caranya bikin telur palsu. Kertas. Kalau asli dia nggak pakai kertas. Telur palsu. Isu mengenai pemberitaan telur palsu sudah sejak lama berulang-ulang. Isu ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Tercatat dari tahun 2017 hingga 2021 beberapa orang mengupload video tentang telur palsu. Namun sampai saat ini kebenaran tentang telur palsu tidak bisa dibuktikan. Telur-telur yang diberitakan ternyata hanyalah telur mainan dan bukan telur palsu. Isu telur palsu ini mengakibatkan peternak ayam petelur merugi. Satgas Pangan Mabes Polri sampai turun memeriksa berita telur palsu yang sudah menyebar ke berbagai media, dan semua pemberitaan tersebut adalah berita bohong. Beberapa penyebar berita bohong mengenai telur palsu ini buru-buru mengklarifikasikan pernyataannya dan meminta maaf. Isu telur palsu secara resmi dinyatakan hoaks. Saya Lina Bustini, saya Ani Mulyaniati. Kami berdua mau minta maaf, mohon maaf berkaitan dengan ngomong kalimat telur palsu. Saya sekali lagi mohon maaf sekali lagi agar dimaafkan kesalahan saya atas kekeliruan saya mengasumsikan telur ini palsu. Number 8. Makanan mudah terbakar dan mengandung lilin. Di tahun 2016 beredar video yang menunjukkan sebuah biskuit menyala ketika disulut api. Penyebar video tersebut mengatakan kalau biskuit tersebut mengandung lilin atau plastik. Berita tersebut pun menghebohkan masyarakat Indonesia. Di tahun 2018 kembali muncul video seseorang yang menunjukkan kopi saset yang bisa terbakar. Dan lagi-lagi berita ini menghebohkan masyarakat Indonesia. Ternyata berita ini adalah hoaks. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan beberapa kelompok makanan seperti biskuit, kerupuk, minuman serbuk kopi memang mudah terbakar karena berbentuk serbuk ringan dan berpartikel halus. Produk-produk makanan tersebut memiliki rantai karbon kadar air yang rendah, terutama yang berbentuk tipis dan berpori, dan dapat mudah terbakar jika disulut dengan api. BPOM mengatakan pemberitaan-pemberitaan melalui video tersebut adalah hoaks. Number 7. Rekaman suara black box Lion Air JT610. Peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang dilepas pantai Kerawang, Jawa Barat pada Oktober 2018 menambah riwayat kelam penerbangan Indonesia. Rekaman suara black box pada saat itu tidak pernah dipublikasikan ke media. Namun 3 tahun kemudian pada Mei 2021 beredar unggahan rekaman suara black box tersebut di berbagai media, khususnya WhatsApp dan YouTube. Rekaman suara tersebut berisi percakapan terakhir antara pilot, kopilot, dan petugas flight attendant. Dan tentu saja, unggahan ini menghebohkan masyarakat Indonesia. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi langsung mengklarifikasikan bahwa suara dalam unggahan tersebut adalah bukan suara rekaman dari black box Lion Air JT610. Unggahan tersebut adalah berita bohong dan dinyatakan hoaks. Number 6. Penyerangan ulama atau tokoh agama sebagai kebangkitan PKI. Di awal tahun 2018 tersebar berita tentang penyerangan ulama dan sejumlah tokoh-tokoh agama yang dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Tentu saja berita ini menimbulkan kegaduhan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan tentang kebenaran berita tersebut, dan ternyata penyebar berita bohong tersebut dilakukan oleh 4 orang di lokasi yang berbeda-beda.
yaitu Jakarta, Bali, Sumedang, dan Pangkal Pinang. Ternyata sistem kerja mereka sistematis dan saling berhubungan satu sama lain. Keempat pelaku tergabung dalam kelompok Muslim Cyber Army atau MCA. Cara kerja mereka terkoordinir dengan menyebarkan berita melalui grup WhatsApp dengan nama Family MCA dan langsung memviralkannya ke beberapa media. Keempat pelaku tersebut pun ditangkap oleh Barreskrim Polri dan dikenai hukuman Undang-Undang ITE. Number 5. Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok. Sekarang lagi geger, mari udah turun, dibuka satu. Isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor 1. Udah dicoblos Jokowi. Itu mungkin dari Cina itu. Total katanya itu kalau satu kontainer itu 10 juta, berarti kalau ada 7 kontainer 70 juta suara. Udah dicoblos nomor 1. 7 kontainer surat suara telah dicoblos. Menjelang Pilpres di tahun 2019, muncul ratusan berita bohong atau hoaks di media massa Indonesia. Namun, berita yang paling menggemparkan adalah ketika tersebar rekaman suara ke beberapa grup WhatsApp dan Twitter mengenai surat suara yang telah dicoblos sebanyak 7 kontainer. Tentu saja, berita ini membuat kegaduhan di masyarakat Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merasa gerah dengan berita tersebut dan melaporkannya ke kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap Iwan Kurniawan, seorang guru pelajaran geografi di sebuah SMP swasta di Cilegon. Iwan Kurniawan pun terbukti menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Berita mengenai 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos dinyatakan hoaks dan Iwan Kurniawan pun dijatuhin hukuman 2 tahun penjara. Number 4. Isu ekspansi warga Cina ke Indonesia. Isu kedatangan warga negara Cina ke Indonesia seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Apalagi menjelang pemilihan presiden. Isu ini selalu rutin muncul dan tersebar secara masif. Berita terakhir mengenai ekspansi warga negara Cina pada Mei 2021. Saat itu tersebar berita tentang kedatangan warga negara Cina sekitar 12 juta TKA Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, ternyata berita tersebut adalah bohong atau hoaks. Pada saat itu, terdapat 153 orang warga negara Cina di Bandara Soekarno-Hatta terkait kontrak untuk kepentingan pekerjaan di beberapa perusahaan Indonesia. Dan mereka pun secara resmi memiliki izin kerja dan izin tinggal, dan kewarganegaraan mereka masih berstatus warga negara Cina. Setelah habis kontrak, mereka kembali ke negara asalnya. Number 3. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di awal tahun 2020, terdengar kabar bahwa pemerintah akan memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak memihak para buruh dan pekerja. Berita ini tersebar ke seluruh kota Indonesia melalui grup WhatsApp sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat Indonesia. Puncaknya di tanggal 6-8 Oktober 2020 terjadi demo besar-besaran di beberapa wilayah Indonesia. Para pengunjuk rasa menolak undang-undang tersebut karena merasa dirugikan, terutama 8 pasal yang sangat tidak sepihak dengan para buruh dan pekerja. Demonstrasi ini malah menimbulkan tindakan anarkis seperti penjarahan, kerusuhan, pengerusakan, dan pembakaran sejumlah fasilitas umum. Polisi pun bergerak cepat untuk mencari otak pelaku berita bohong ini. Polisi menangkap 8 orang otak pelaku berita hoax ini. Mereka tergabung dalam kelompok koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Di antaranya adalah Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingking Aninda yang berasal dari KAMI Jakarta. Dan 4 orang pelaku yang berasal dari KAMI Medan, Kari Amri, Juliana, Devi, Wahyu, Rasari Putri. Ternyata berita yang disebarkan tersebut adalah hoaks. Pasal-pasal yang disebarkan oleh pelaku-pelaku tersebut adalah tidak benar seperti yang tertera di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Number 2. Isu Dewan Jenderal. Mengapa isu Dewan Jenderal ditempatkan di nomor 2 versi Aldo Insomnia? Ternyata isu Dewan Jenderal tersebut sama sekali tidak diketahui masyarakat sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Isu ini hanya beredar di kalangan militer, Istana Negara, dan Partai Komunis Indonesia. Bahkan warga Jakarta saat itu kaget dan baru tahu isu Dewan Jenderal
setelah terjadinya peristiwa G30S PKI. Bahkan, warga Jakarta sendiri pun banyak yang tidak tahu lokasi lubang buaya saat itu. Isu Dewan Jenderal disebarkan PKI kepada pihak istana dan kepada pihak militer secara masif, dan tentu saja menimbulkan pro kontra. Pada akhirnya, isu Dewan Jenderal ini memakan korban 7 putra terbaik Indonesia yang diculik dan dieksekusi. Dan bukan hanya itu saja, terjadi pembantaian dari pihak PKI di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah dalam revolusi Indonesia. Number 1. Ada orang-orang yang membantu saya di rumah ini yang selama sekian hari ini saya selalu bohongi. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Ratna Sarumpait, 2 Oktober 2018, masyarakat Indonesia digegerkan dengan unggahan video yang muncul dari akun Facebook Swari Utami Dewi yang berisi tangkapan WhatsApp bahwa aktivis Indonesia Ratna Sarumpait dikeroyok oleh orang yang tak dikenal di sekitar parkiran Bandara Bandung. Tentu saja berita ini menghebohkan masyarakat Indonesia. Tak luput sejumlah politisi mengutuk tindakan tersebut. Ternyata tidak hanya masyarakat biasa yang bisa termakan hoax alias berita bohong, para politisi senior pun juga bisa menjadi korban berita bohong. Tindakan jelas pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menurut saya tindakan pengecut ya. Terjadi penganiayaan yang luar biasa kepada Mbak Ratna oleh oknum-oknum yang saya kira melakukan satu tindakan yang keji dan biadab ya, kepada Mbak Ratna. Dalam hari-hari seperti sekarang mana ada yang tidak terkait dengan politik sih? Catatan tadi, kalau sampai Kapolri tidak bisa membekap, ya sebaiknya Kapolri mundur. Saya baru mendengar bahwa menolak itu karena dia diancam tidak boleh bicara. Tapi sekarang kan sudah terbuka ya. Dan ini adalah malu dan aib bangsa kita bahwa ada orang seumur 70 tahun yang menjadi aktivis dan hidup dalam ancaman, hidup di dalam intimidasi gitu. Saya percaya itu kejadian. Saya kenal Ratna udah lama. Jadi Bapak sempat ini ya, unggah tweet? Ini satu tweet aja kan, saya cuma unggah satu tweet. Mengapa dalam bulan-bulan terakhir ini terjadi penganiayaan, terjadi pelanggaran HAM yang sangat-sangat mendasar, menangkap para pelaku keonaran, keguncangan sosial yang makin membuat negeri kita ini seperti tidak menentu. Kepolisian pun menyelidiki kasus yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun, hasil penyelidikan kepolisian menemukan berita yang mengejutkan. Ratna Sarumpait diketahui melakukan operasi sedot lemak di pipi di Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat. Hasil dari pemantauan sejumlah CCTV pun tidak didapat bahwa Ratna Sarumpait dikeroyok. Ternyata berita ini bohong atau hoaks. Ratna Sarumpait ditangkap pada hari Kamis 4 Oktober 2018 di Bandara Soekarno-Hatta saat akan melarikan diri ke Santiago, Chili. Sejumlah politisi yang terkena hoaks buru-buru mengklarifikasikan dan meminta maaf melalui konferensi pers. Dan pada akhirnya Ratna Sarumpait mengakui kalau dirinya telah berbohong. Ternyata sesudah itu kami dapat laporan bahwa beliau ngaku bahwa beliau berbohong, mengkonsumsi berita bohong yang disampaikan oleh Bu Ratna. Apakah orang-orang yang nge-tweet nge-tweet menebarkan kebohongan ini terbukti benar-benar tidak tahu bahwa Ibu Ratna Sarumpait ini berbohong?